Jadi di sini tanaman tomatku memang sudah berbunga, benar sudah berbunga. Tapi kelihatannya bunganya tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi dari dulu dia segini mulu pertumbuhan dari bunganya itu. Karena itu hari ini aku berinisiatif untuk memberikan mereka pupuk tambahan untuk pemacu pembungaan, yaitu pupuk yang terbuat dari, nah ini dia. Sebenarnya bukan terbuat, yang berasal ya lebih tepatnya, yang berasal dari buah pisang seperti ini. Nah, ini sebenarnya buah pisangnya masih terlalu keras-keras. Bukan keras, sorry, masih terlalu, ya ini masih ada isinya bahkan. Ibuku males potong, mungkin nggak tahu juga ini dibuang sama beliau. Dan ya karena itu ini bakal kita manfaatin aja untuk kita berikan langsung di dalam media tanamnya ini. Nah, tapi sayangnya sih pisangnya itu masih ini ya, masih memiliki banyak sekali apit-apit seperti ini. Tapi nggak masalah, apit-apitnya itu sih sebenarnya gampang-gampang aja. Kalau memang andaikan dia terbang ke tanaman ya sudah. Tapi ada baiknya kita pilah terlebih dahulu pisang-pisangnya, kita bersihkan sedikit apit-apitnya dari buahnya ini. Dan apabila apinya sudah bersih, baru kita masukkan ke dalam media tanam kita. Nah, ini ntar semua pisang ini bakal aku bagikan ke semua tanaman tomatku, dan ntar dia bakal aku timbun sedikit dengan tanah supaya ntar tidak terlalu menimbulkan bau ya dari dalam buah pisang yang malang mengalami proses pembusukan itu. Jadi ya sekarang aku bakal lanjut aja dulu ini untuk letakin buah-buah pisangnya. Nah itu seperti itu. Mungkin ada banyak sih di rumahku nggak kemakan. Ini by the way pisangnya juga pisang yang terbawa dari kebun. Sebenarnya ada baiknya kita bikin POC ya, tapi cuaca di sini itu lagi nggak nentu, kadang-kadang lagi sering hujan. Karena itu khawatirnya ntar kalau kita berikan terlalu banyak POC, tanaman kita malah menderita karena ntar media tanamnya yang menjadi malah asam. Paling kita berikan langsung aja secara manual seperti ini. Ini sih eksperimen-eksperimen juga aku, soalnya dari sebelum-sebelumnya pengalaman aku, apabila kita berikan buah pisang yang masih utuh seperti ini, itu sebenarnya tanaman kita baik-baik aja, nggak terlalu banyak ngalamin perubahan. Tapi ya kita coba aja ini. Tapi yang penting nggak terlalu dekat dengan akar ya, nggak terlalu dekat dengan bagian akar. Kita berikan aja seperti ini. Dan ini mungkin pisangnya ntar bakal aku potong sebelum kita timbun. Oke sip, jadinya seperti ini. Dan ini sebelum kita kubur dengan tanah, ini bakal kita siram aja dulu supaya sari-sari yang ada di dalam buah pisang yang sedang mengalami proses pembusukan ini dia menyebar lebih cepat ke tanaman kita. Jadi kita basahkan aja ini buah-buah pisangnya, dan ini sebentar lagi bakal aku kubur dengan menggunakan tanah yang ada di sekitar kebunku ini aja. Dan ya ini ada satu lagi tanaman tomat yang ntar bakal aku berikan seperti ini juga, karena aku ada ngebawa satu plastik lagi yang hitam itu adalah isinya juga buah pisang. Dan ya sekarang bakal lanjut aku kerjain, ntar bakal aku update lagi. Oke sip, ini hasilnya udah kita kubur tadi. Ini by the way untuk tanaman tomat yang ada di sebelah yang tadi kita berikan, ini yang tadinya ingin kita kubur, ini udah aku kubur kurang lebih ya, sebenarnya nggak terlalu dalam juga, tapi setidaknya sudah menutupi lah ya. Jadi semoga aja udah nggak masalah lagi. Ya sebenarnya masih masalah sih itu. Tapi ya udah deh. Dan ya kita lanjut ke sebelah sini. Ya ini tadi aku letakin di tengah-tengah ini, tengah-tengah polybagnya. Dan ya itu juga udah aku tanami. Dan semoga saja dengan sisa-sisa buah pisang ini bisa memberikan energi lebih ya untuk tanaman tomat kita supaya dia bisa lebih berbuah yang banyak kita. Dan ya buahnya tidak rontok-rontok seperti yang sekarang. Semoga aja sih. Aku baru ingat kalau ternyata di dalam tas aku itu ada benih ini, benih tebu yang dulunya aku ambil dari tetanggaku gitu. Bukan tetangga sih, lebih tepatnya kenalanku yang berada di komplekku juga, sekitaran dekat rumahnya. Dan ya ini kelupaan aku keluarkan dari dalam tasku sehingga lama-kelamaan dia mengering seperti ini. Ya, padahal dari dulu aku ingin sekali nanam tebu loh di kebunku. Soalnya tebu itu kan nggak perlu perawatan yang sulit gitu. Jadi dia tinggal ditanam aja, tancapin di tanah, dia bakal tumbuh dengan sendirinya. Tapi ya ini udah terlambat sih. Mau nggak mau ini bakal kita komposin aja sih. Karena ini nggak bakal bisa kita tanamin lagi karena dia udah kehabisan airnya. Jadi ya udahlah, kita buang aja. Kita buang aja di dalam polybagnya yang ini. Sekarang aku ingin update sedikit tentang tanaman tomat yang dulunya kita stek dari tangkai-tangkai yang tumbuh
di samping-samping ketiak daun, yaitu tangkai tunas air gitu seperti yang di sini nih. Nah, ini seharusnya kan kita buang. Nah, dulunya karena udah terlambat aku buang dan dia sudah membesar, sehingga aku putusin untuk coba aku stek gitu. Dan ya, ini dia hasilnya. Ini sebenarnya udah beberapa hari berlalu, namun mereka masih terlihat uh, lemes ya. Ini sepertinya akarnya pada masih belum tumbuh. Yang di sini juga ini bahkan media tanamnya dipenuhi dengan rumput sekarang. Nah, ini kita cabut-cabutin aja rumput-rumputnya. Ini aku sebenarnya agak sulit untuk nandain yang mana, karena tanaman tomatnya juga masih kecil-kecil, karena dia masih belum numbuhin akar sehingga dia masih belum tegak. Takutnya ntar ketika aku cabutin rumput dia malah kecabut juga, ikut kecabut. Nah, karena itu aku putusin untuk tanaman tomatnya di sini aku biarin aja gitu rumputnya sampai ntar tanaman tomatnya udah kelihatan agak membaik dan sudah tumbuh tegak. Nah, seperti ini nih. Ini tadi hampir aja aku tarik, tapi ya itu deh. Sehingga ntar dia udah lumayan tumbuh tegak, baru ntar aku bersihkan gulma-gulma yang ada di media tanam satu ini. Nah, ini soalnya tuh gulma-gulma ini sendiri dia karena pertumbuhan tomat kita masih belum ngeluarin akar, sehingga masih belum terlalu mengganggu ya, masih belum terlalu mengganggu pertumbuhan dari tanaman stek tomat kita gitu. Dan ya, ini bakal kita biarin aja, dan begini update-nya kurang lebih setelah beberapa hari kita stek. Kelihatannya memang agak lambat ya pertumbuhan tomatnya, karena memang dia harus menyesuaikan diri lagi dengan media tanam baru dan juga harus menumbuhkan akar barunya lagi ketika kita pindah tanami di tempat yang baru ini. Karena itu dia agak melambat pertumbuhannya. Tapi nggak apa-apa, ini kita pantau terus saja. Dan ketika dia sudah membesar ntar bakal aku update lagi, dan ketika dia sudah membaik juga bakal aku update. Ini adalah benih tanaman tomat sisanya dari kemarin yang aku semai, dan ini hari ini tadi barusan aku pindahkan ini semaiannya ke media tanam yang baru. Ini ada 1, 2, 3 sebelah sini dan 4 di sebelah sini. Nah, itu kelihatan. Dan ya, yang itu ntar ini mungkin bakal aku update juga ketika dia sudah membesar seperti temannya di sebelah ini. Dan juga yang di sini, ini yang udah aku pindah tanami beberapa hari yang lalu. Ini mungkin ntar bakal aku update juga, tapi ketika dia sudah berbuah aja mungkin. Nah, mungkin kita lihat aja ke depannya, soalnya aku masih belum tahu juga apakah tanaman tomat ini bakal aku jadikan konten atau tidak. Jadi selain yang tadi, karena aku juga lagi banyak benihnya, jadi aku putusin untuk pindahin 3 benih tanaman tomat di media tanam yang terbuat dari sabut kelapa seperti ini. Nah, ini dulu sudah pernah aku bikin dari sabut kelapa media tanamnya, dan juga sudah berhasil aku tanami dengan tanaman cabai gitu. Dan cabai itu juga udah sukses berbuah, dan ini ingin aku cobakan dengan tanaman apa ini namanya, tanaman tomat. Mudah-mudahan dia bisa sukses juga seperti tanaman cabai. Tapi kekurangan dari memakai metode seperti ini yaitu ketika dia tanaman sudah membesar, walaupun media tanamnya terbuat dari sabut kelapa seperti ini, ternyata dia harus rajin juga kita sirami. So, kalau enggak tanaman kita itu gampang untuk layunya gitu. Tapi itu untuk tanaman cabai ya, aku belum tahu untuk tanaman tomat apakah situasi seperti itu berlaku atau tidak. Tapi ya seperti biasa ntar bakal kita pantau juga untuk tanaman tomatnya ini. Yang ini pasti bakal aku update sih ketika dia sudah tumbuh atau tidak nantinya. Udah lama aku nggak update tanamanku yang satu ini. Ini merupakan tanaman apa itu namanya, daun kelor. Dan ini kelihatannya dia udah udah mati. Nah, itu bahkan udah gampang sekali kita hancurkan ini tanamannya. Ini sepertinya sudah membusuk, dan ya ini sepertinya gagal. Entah cara aku yang gagal atau gimana, aku kurang tahu sepertinya. Tapi karena media tanamnya ya, ini karena langsung aku tanami di tanah liat seperti ini, jadi dia agak sulit untuk beradaptasi dengan media tanam yang itu. Jadi dia gagal untuk membuhin akar-akar barunya. Karena itu dia malah mati di sini. Tapi nggak apa-apa dah. Ini ntar mungkin bakal aku minta lagi bibitnya dari tetanggaku. Bakal aku minta lagi batang tanaman yang lebih bagus ya daripada yang ini. Ini soalnya dulunya bekas dia tebang, aku ambil aja gitu. Tapi ini mungkin bakal aku minta lebih proper gitu untuk tanamannya, sehingga ketika kita pindah tanami di tanah langsung, itu dia persentase untuk tumbuhnya lebih bagus daripada yang saat ini. Jadi ya itu ke depan deh, ntar bakal aku coba ya. Jadi ini merupakan tanaman timun yang dulunya barusan kita semai. Dan ya ini udah berlalu sekitar 3-4 harian, aku lupa tepatnya berapa hari. Tapi ya ini dia udah mulai berkecambah ini, walaupun di sini sebenarnya ada 2 tanaman, ada 2 benih maksudnya yang aku semai di sini, tapi yang tumbuh hanya 1. Tapi selebihnya itu kurang lebih dia tumbuhannya 2 benihnya itu tumbuh. Yang di sana sih masih 1 sih, tapi yang di sana sedangkan yang di sana juga itu semuanya tumbuh 2. Namun yang ini yang gagal tumbuh. Oh sorry, bukan yang ini.
maksud aku yang ketiga ini. Nah, yang ini dia gagal tumbuh. Aku kurang tahu kenapa, apakah benihnya memang kurang bagus atau memang media tanamnya yang terlalu kering. Tapi nggak masalah, ini nggak bakal aku semai lagi dengan tanaman yang lain. Ini ntar bakal aku pindahkan aja salah satu tanaman yang pertumbuhannya itu bagus itu dari ini tanaman ini, dari polybag sisa ini. Jadi kan rencananya aku ingin nanam timun itu satu tanaman di satu polybag gitu. Jadi apabila ini buahnya ada, tanamannya ada dua yang tumbuh di satu polybag, maka satu polybagnya itu ntar bakal aku cabut satu tanamannya, sehingga ntar sisanya itu bakal kita sulami aja di media tanam yang ini. Jadi itu segampang sih untuk kedepannya. Dan ya ternyata timun itu cepat untuk semaya ya. Nggak perlu kita rendam-rendam lagi, tinggal kita tancapin di tanah aja, dia langsung bisa tumbuh dengan bagus gitu.